Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 9 yang pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Meskipun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, saya rasa anak-anak juga sudah paham kewajiban sebagai seorang pelajar adalah belajar. Bagaimanapun prosesnya, seperti apapun modelnya, tetap belajar adalah sebuah kewajiban yang harus kalian emban. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian menyembelih, pengertian beberapa binatang-binatang yang boleh disembelih dan lain-lain terkait penyembelihan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat penyembelihan hewan, rukun penyembelihan hewan, dan syarat orang yang menyembelih. Yang pertama adalah syarat penyembelihan hewan diawali oleh niat. Jadi niat, saya tekankan terlebih dahulu, syarat dan rukun bedanya apa Pak? Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan kegiatan. Kalau rukun, sesuatu yang harus ada ketika atau dalam proses melakukan sebuah kegiatan. Nah, kita di sini konteksnya adalah penyembelihan hewan, maka sebelum menyembelih hewan harus ada apa saja. Maka ini dinamakan syarat. Yang pertama adalah niat. Jadi niat kita, kalau memang konteksnya adalah penyembelihan hewan, berarti niat kita mau menyembelih hewan. Jadi innamal a'malu binniat. Awali semua perbuatan kita dengan niat. Jadi bismillah ya Allah, saya niat menyembelih ayam. Kalau memang itu binatangnya adalah ayam. Yang kedua, ada yang menyembelih, artinya orang yang menyembelih. Jelas ya? Yang ketiga, hewan yang disembelih. Jangan sampai nanti niat ada, yang menyembelih ada, sing dibelih nggak ada. Nah ini berarti syaratnya nggak terpenuhi, maka penyembelihan tidak akan bisa terjadi. Soalnya apa? Yang disembelih tidak ada. Jadi hewannya harus ada. Yang keempat, harus ada alat untuk menyembelih. Nah, apabila empat hal ini terpenuhi, maka akan terjadilah penyembelihan hewan. Jadi niatnya ada, yang menyembelih ada, ayamnya ada, pisaunya untuk menyembelih ada. Ya, jangan sampai yang salah satu nggak ada. Kalau salah satu nggak ada, otomatis tidak akan bisa terjadi penyembelihan hewan. Yang menyembelih ada, disembelih ada, alatnya nggak ada. Nah ini karena kita tidak boleh makan hewan dengan cara dicekek atau dipatahkan lehernya. Itu jadinya nanti binatang yang haram untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah rukun penyembelihan hewan. Tadi rukun adalah proses. Nah, prosesnya harus ada. Jadi yang pertama harus memotong hulkum. Hulkum itu adalah jalan nafas. Dan yang kedua memotong mari atau jalan makan. Kalau disederhanakan, memotong 2 urat besar di leher binatang. Nah, jadi 2 urat besar yang dimaksud itu adalah uratnya hulkum atau jalan nafas dan uratnya mari atau jalan makan. Makanya kenapa kalau orang menyembelih pasti di leher. Nah, itu ya. Jadi rukunnya harus tercapai. Sampai putus del tidak boleh. Ya, tidak boleh sampai memutus bagian leher sampai terpotong. Namanya terpenggal istilahnya, itu tidak boleh. Itu namanya zalim kepada binatang. Jadi syaratnya adalah memotong asal hulkum sama meritnya terpotong, ya berarti sudah terpenuhi rukun penyembelihan. Yang ketiga, syarat orang yang menyembelih. Syaratnya adalah yang pertama orang Islam. Karena penyembelihan harus sesuai dengan syariat Islam.
Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, baligh, artinya sudah dewasa. Tidak boleh kita menyuruh anak TK menyembelih binatang, hancur nanti nara karuannya. Baligh artinya sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Nah, Pak, dewasa Pak, Islam iya, baligh iya, tapi gila Pak, maka tidak boleh menjadi orang menyembelih karena dia tidak punya akal. Makanya syaratnya adalah yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal. Artinya tidak dalam kondisi gila. Yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Itu adalah mumayyiz. Dan yang kelima, bisa melihat. Artinya tidak dalam kondisi buta. Ini bahaya kalau orang buta menyembelih, bisa-bisa yang disembelih bukan lehernya, tapi bagian belakang leher. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Keliru yang dipotong nanti. Ya, jadi syaratnya menyembelih, saya ulangi, orangnya harus Islam, harus sudah baligh, berakal sehat, mumayyiz, dan bisa melihat. Nah, sedangkan hewan yang boleh disembelih syaratnya ada dua, yaitu hewan yang halal untuk dikonsumsi sesuai dengan syarat Islam, dan hewannya masih dalam keadaan hidup. Jadi hewan yang sudah mati ya haram, tidak boleh disembelih. Semisal kita menemukan ayam tertabrak mobil, sudah mati, disembelih, ini tidak boleh, haram, artinya sudah menjadi bangkai. Tapi kalau tertabrak mobil masih dalam keadaan hidup, nah ini masih boleh disembelih, artinya dia masih hidup. Nah, jadi anak-anak harus memahami syarat, rukun, dan orang yang menyembelih serta dua syarat binatang yang akan disembelih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan anak-anak. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa mencari buku-buku referensi yang lain. Silahkan untuk menambah perbendaharaan materi fikih. Karena anak-anak sudah kelas 9 harus lebih kreatif lagi, harus lebih bagus lagi dalam belajar dalam mematangkan materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.